Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Kelompok 9, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pluralisme agama-agama. Yang pertama, kita akan mulai dari latar belakang. Latar belakang keberadaan agama-agama dan kerukunan di tengah-tengah menekankan keragaman dan keunikan agama sangat didukung oleh hukum serta kesadaran akan pentingnya toleransi. Toleransi antar umat beragama di Indonesia sangat berkembang dengan baik. Namun tanpa disadari, cara toleransi atau dialog antar agama yang dikembangkan oleh gereja di Indonesia secara khusus di dunia secara umum telah mengubah makna dan hakikat iman Kristen itu sendiri. Metode dialog antar umat beragama yang awalnya hanyalah sekedar sarana persekutuan dan bentuk saling menghargai dan menghormati, seiring waktu telah beralih transformasi menjadi usaha dari setiap agama dan antar umat beragama lainnya untuk saling memahami kesamaan kebenaran yang mereka anut, hingga pada titik di mana mereka dapat saling menerima validitas dan kebenaran semua agama atau pluralisme agama. Akhirnya gerakan ini yang dikenal sebagai pluralisme agama melahirkan suatu teologi yang disebut teologi relisian. Yang kedua yaitu pengertian pluralitas, pluralisme, dan teologi relisian. Istilah plural berasal dari bahasa Inggris yang berarti jamak. Ketika ditambahkan akhiran menjadi pluralitas, istilah ini menggambarkan kemajemukan. Jika akhiran kata plural disambung dengan isme, maka terjadilah pluralisme agama yang mencerminkan ajaran-ajaran atau isme dalam konteks kemajemukan agama. Dengan demikian, pluralisme agama merupakan upaya untuk menyatukan berbagai agama agar saling melengkapi berbagai kebenaran yang ada. Sedangkan kata teologi berasal dari kata Yunani theos dan logos. Theos mengacu pada Allah, sedangkan logos berarti firman atau kebenaran yang dinyatakan. Oleh karena itu, teologi adalah suatu penyataan atau penafsiran mengenai kebenaran tentang Allah. Yang berikut, teologi agama-agama. Nah, teologi agama-agama adalah disiplin studi teologi yang berusaha menjelaskan makna dan nilai dari agama-agama lain. Makna dari teologi agama-agama yaitu pendekatan terhadap pluralisme agama tidak muncul tanpa alasan. Di sini ada salah satu ahli yang bernama Harold Kowa pada tahun 1980-an. Di dunia ini mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu runtuhnya batas-batas budaya, ras, bahasa, dan geografi. Dunia Barat tidak bisa lagi menganggap dirinya sebagai pusat sejarah dan budaya, serta sebagai pemilik agama yang cara beribadatnya paling sahih, atau yang biasa kita kenal dengan sah. Yang berikut, pluralisme dalam Alkitab yang dibagi menjadi dua, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama yaitu ketika Tuhan memanggil Abraham sebagai bapa bangsa Israel untuk meninggalkan Ur Kasdim, panggilan ini disertakan dengan wahyu khusus dari Allah. Nah, ini menjadi dasar dari agama orang Israel, yaitu agama yang berasal dari Allah dan ditujukan untuk manusia. Sementara itu, agama-agama lain di luar Israel merupakan hasil dari pemikiran manusia sebagai respon terhadap wahyu. Sedangkan dalam Perjanjian Baru,
mengatakan bahwa kemajemukan agama di dalam era Perjanjian Baru sangat nampak terjadi. Hal ini nyata dengan adanya agama-agama rakyat yang tersebar di berbagai tempat pada era pemerintahan Kaisar Romawi. Menurut Pantheon Greco-Romawi. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan teman saya Vinci. Silakan. Baik, materi selanjutnya adalah sejarah pluralisme di dalam umat manusia. Yang pertama, menurut Clement dan Origenes atau universalisme, Clement 150-125 berpendapat bahwa pengenalan akan Allah bagi orang Yahudi adalah melalui Torah, sedangkan bagi orang Yunani adalah melalui filsafat inspirasi atau logos. Sedangkan Origenes juga berpendapat bahwa pada akhirnya semua makhluk akan diselamatkan, termasuk setan. Pandangan mereka ini mempunyai dampak sampai abad pertengahan. Yang kedua adalah Renaissance, abad ke-14 akhir, dan Enlightenment abad ke-18. Kedua tokoh ini mengajarkan mengenai konsep pemulihan akhir dari jiwa-jiwa kepada Allah. Pengajaran mereka ini sampai membangkitkan universal di Amerika. Yang berikut adalah teologi Kristen terhadap pluralisme agama. Agama adalah kekuatan yang mengikat manusia secara individu sekaligus sebagai perikat sosial masyarakat. Yang pertama itu 3 sikap tidak keberadaan agama lain. Yang pertama, eksklusivisme. Ini menekankan keterpisahan mutlak antara kekristenan dengan agama lain. Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat yang hanya dikenal dalam agama Kristen. Kalau mau selamat, masuk Kristen atau gereja. Yang kedua, inklusivisme. Di kalangan Katolik muncul kesadaran terhadap tidak efektifnya prinsip di luar gereja tidak ada keselamatan. Titik baliknya adalah konsili ekumenis vertikal 2 dengan salah satu deklarasi yaitu Nostra Aetate, sikap terhadap agama bukan Kristen. Yang ketiga itu pluralisme. Sebagaimana inklusif muncul karena keberatan kepada inklusivisme, model ini muncul karena keraguan terhadap inklusivisme. Model ini mengakui adanya dimensi keselamatan dalam agama-agama lain. Jika para inklusif bersifat kristosentris, model ini jadi bersifat teosentris. Tapi bukan berarti kekudusan Yesus dipertanyakan. Bagi orang Kristen ya, tapi tidak ada bisa dipaksakan kepada agama lain. Yang berikut 2 jembatan atau sebuah kerangka berpikir. Yang pertama, keadaan dunia. Panggilan bersama agama-agama. Menurut Dr. Mukti Ali mengatakan bahwa tidak adanya dialog antar umat beragama atau dulu karena tidak ada persoalan yang perlu dibicarakan bersama di antara mereka atau penganut agama yang berbeda. Yang kedua adalah antara yang partikular dan universal atau kebutuhan dialog. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ayat 6 yang kata Yesus menurut Yohanes ini, dan diselamatkan tidak ada di dalam, artinya keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, kata Petrus menurut Lukas, ya dan amin. Itu bagi orang Kristen. Ya baik, sekian dari materi saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi yang pertama saya beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Umi Jakarta akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 9 dengan soal bagaimana media massa dapat berperan dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang pluralisme agama dan mencegah menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik antara agama-agama. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Uni dengan pertanyaan bagaimana media massa dapat berperan dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang pluralisme agama dan mencegah penyebaran informasi yang dapat memicu konflik antara agama-agama lain. Media massa memiliki peran krusial dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang pluralisme agama dengan menyajikan informasi yang objektif, edukatif, dan berimbang. Mungkin dengan melalui televisi, radio, surat kabar, dan media digital lainnya. Di sisi lain, media juga memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah penyebaran informasi yang dapat memicu konflik antar agama. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan etika jurnalistik yang ketat. Terima kasih. Bagaimana Kak Boni jawabannya? Baik, saya menjawab. Baik teman-teman, saya akan membuka sesi kedua pertanyaan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya beri kesempatan. Baik, mungkin teman-teman tidak ada yang bertanya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami hari ini. Pluralisme agama menekankan pentingnya keberagaman dalam suatu masyarakat dan kehidupan beragama yang harmonis dapat tercipta melalui saling menghormati, saling menghargai, dan saling bekerja sama antar umat beragama. Prinsip ini mengajarkan kita untuk menghargai keberadaan keyakinan dan menghindari konflik berbasis agama. Dengan demikian, pluralisme beragama menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pendamaian dan kesatuan bangsa. Penerapan pluralisme agama bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan proses yang memerlukan komitmen dan upaya bersama dari semua pihak. Pendidikan agama mengajarkan kita juga toleransi dan pendamaian sangat diperlukan. Begitu juga dengan peran tokoh agama dalam membina kerukunan antar umat beragama. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kita dapat membangun Indonesia atau negara kita yang damai, harmonis, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai pluralisme beragama. Sekian presentasi kami hari ini.
Sekian dan terima kasih.